Om Swastiastu. Pada video berikut ini kita akan membahas membaca mengenai bab 12 tentang tata hubungan dan kerjasama desa adat. Bagian ke-1, tata hubungan, pasal 81. 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa adat dapat melakukan tata hubungan dengan berbagai pihak. 2. Pelaksanaan tata hubungan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersifat A. Otoritatif, B. Koordinatif, dan atau C. Konsultatif. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan gubernur. Bagian kedua, kerjasama desa adat, paragraf 1, umum. Pasal 82. 1. Desa adat dapat mengadakan kerjasama dengan desa adat lain, desa, dan atau pihak lain. 2. Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, desa adat berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatannya. 3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis. 4. Kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada MDA sesuai tingkatan. Paragraf 2. Kerjasama desa adat dengan desa adat lain. Pasal 83. 1. Kerjasama desa adat dengan desa adat lain meliputi bidang A. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa adat untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar. B. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan kerama antar desa adat. C. Ketertiban, dan D. Bidang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali. 2. Kerjasama dengan desa adat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan persetujuan paruman desa adat. 3. Kerjasama desa adat dengan desa adat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh perjuru desa adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis. Paragraf 3. Kerjasama desa adat dengan desa atau kelurahan. Pasal 84. 1. Kerjasama desa adat dengan desa atau kelurahan meliputi bidang A. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa adat dan desa atau kelurahan untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar. B. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan desa adat dan desa atau kelurahan. C. Kependudukan, D. Ketertiban, dan E. Bidang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali. 2. Kerjasama desa adat dengan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan persetujuan paruman desa adat. 3. Kerjasama desa adat dengan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh perjuru desa adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis. Paragraf 4. Kerjasama desa adat dengan pihak lain. Pasal 85. 1. Kerjasama desa adat dengan pihak lain dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa adat dan pemberdayaan desa adat. 2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimusyawarahkan dalam paruman desa adat. 3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali. 4. Kerjasama desa adat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh perjuru desa adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis. Pasal 86. Gubernur memberikan pertimbangan dan garis miring atau pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 82. Ya, demikian bab 12. Kita bisa melanjutkan saja ke bab 13 tentang pembangunan desa adat dan pembangunan kawasan perdesaan desa adat. Bagian ke-1, pembangunan desa adat, pasal 87. 1. Pembangunan desa adat bertujuan untuk A. Menguatkan hak asal-usul, hak tradisional, adat istiadat, nilai budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali. B. Meningkatkan kesejahteraan kerama desa adat.
C. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar desa adat dalam bidang pendidikan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan filosofi Trihita Karana yang diwujudkan dalam Kearifan Lokal Sadkirti. D. Peningkatan kapasitas perjuru, lembaga adat dan krama desa adat. E. Mendayagunakan sumber daya desa adat yang berkelanjutan. Dan F. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung desa adat. 2. Pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai adat Bali, gilik seguluk, para separo, salunglung sebayan take, sarpenaya, guna mewujudkan kebenaran dalam kurung satyam, kebahagiaan dalam kurung siwam, dan keharmonisan dalam kurung sundaram. Pasal 88. 1. Pembangunan desa adat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Perencanaan pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Rencana pembangunan desa adat untuk jangka waktu 5 tahun dan B. Rencana pembangunan desa adat untuk jangka waktu 1 tahun. 3. Rencana pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan melalui Paruman Desa Adat. 4. Perjuru desa adat berkewajiban menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan anggaran pendapatan dan belanja desa adat kepada krama desa adat melalui layanan informasi. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan gubernur. Pasal 89. 1. Pelaksanaan pembangunan desa adat berpedoman pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 2. 2. Pembangunan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh perjuru desa adat dengan partisipasi krama desa adat dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Bagian kedua, pembangunan kawasan perdesaan desa adat. Pasal 90. 1. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat merupakan perpaduan pembangunan desa adat dengan desa adat lain dalam satu kabupaten, garing kota atau lebih. 2. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan krama desa adat di kawasan pedesaan melalui pendekatan kebersamaan dan gotong royong. 3. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat meliputi A. Penggunaan dan pemanfaatan wewidangan desa adat dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten garing kota. B. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. C. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Dan D. Pemberdayaan krama desa adat untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 4. Rancangan pembangunan kawasan perdesaan desa adat dibahas bersama oleh pemerintah daerah, MDA, sesuai tingkatannya, pemerintah desa, dan desa adat. Pasal 91. 1. Pembangunan kawasan perdesaan lintas kabupaten kota oleh pemerintah daerah dan garing atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan pederuan desa adat dan tata ruang desa adat harus melibatkan desa adat. 2. Perencanaan pemanfaatan dan pendayagunaan pederuan desa adat untuk pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Bali berdasarkan pada hasil Paruman Desa Adat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Bali, pemanfaatan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan gubernur. Pasal 92. 1. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Bali lintas kabupaten garing kota oleh pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah, desa adat dan garing atau BUPDA dengan mengikutsertakan krama desa adat. 2. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Bali yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak ketiga harus sesuai dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam. 3. Pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Bali yang berskala lokal, desa adat diserahkan pelaksanaannya kepada desa adat dan garing atau kerjasama antar desa adat. Baik, itulah Perda yang bab ke-13. Terima kasih dan pada video selanjutnya kita akan bahas bab 14 mengenai pembinaan dan pengawasan. Suksema, Om Santi Santi Santi.